Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari mahasiswi Akademi Farmasi Yamasi Makassar dan saya perwakilan dari kelompok 6 yang akan membahas materi tentang antihipertensi dengan mata kuliah Farmakologi 1 dengan dosen pengampu Arif Aziz SSI MKes APT. Antihipertensi yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama, Inayah Wulandari dengan NIM 22032 AF. Yang kedua, Nasyirah dengan NIM 22049 AF. Yang ketiga, Angela Marici Igo dengan NIM 22006 AF. Yang keempat, Yuni Najwa dengan NIM 22092 AF. Yang kelima, Angelika Pamian dengan NIM 22007 AF. Yang keenam, Wulandari dengan NIM 22090 AF. Apa itu hipertensi? Hipertensi atau tekanan darah yang tinggi merupakan penyebab paling umum yang terjadinya penyakit kardiovaskular atau yang menjadi nomor 1 kematian di dunia setiap tahunnya. Tekanan darah terbagi menjadi 2, yaitu tekanan darah sistolik. Tekanan darah sistolik adalah jumlah yang diukur dalam setiap detak ketika jantung berkontraksi dan mendorong darah melalui arteri ke seluruh tubuh. Angka tekanan darah sistolik yang normal yaitu 120 mm merkuri. Tekanan darah diastolik. Tekanan darah diastolik adalah tekanan darah di dalam arteri saat jantung tidak berdekuk. Angka tekanan darah diastolik yang normal yaitu 80 meter merkuri. Antihipertensi yang dijuluki sebagai pembunuh senyap. Adapun yang harus kita ketahui dari gejala antihipertensi yaitu sakit kepala, mual, pusing, ketegangan dada, sesak nafas, dan gelisah. Ada beberapa faktor dan penyebab dari antihipertensi yaitu keturunan, genetik, menghindari minum alkohol yang berlebihan. Konsumsi alkohol yang berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah. Stres yang berkepanjangan. Kita bisa mengelola stres seperti meditasi karena meditasi dapat membantu menurunkan tekanan darah. Makanan yang tidak sehat atau pengurangan asupan garam. Mengurangi konsumsi garam atau natrium dalam makanan membantu mengendalikan tekanan darah. Berhenti merokok. Merokok dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah. Berhenti merokok adalah langkah penting untuk mencegah antihipertensi. Jenis kelamin, kurangnya aktivitas atau obesitas. Menjaga berat badan yang sehat atau mengurangi berat badan dapat membantu menurunkan tekanan darah. Apa saja obat dari hipertensi? Obat antihipertensi terbagi menjadi 6 golongan. Yang pertama, ACE inhibitor, yaitu dapat menghambat enzim khusus untuk memproduksi hormon angiotensin 2, yaitu hormon yang dapat memicu penyempitan buluh darah. Contoh obatnya yaitu captopril, lisinopril, dan enalapril. Yang kedua, antagonis kalsium atau calcium channel blocker, yaitu untuk menghambat jalan masuknya kalsium ke dalam otot jantung dan dinding pembuluh darah, sehingga menyebabkan denyut jantung melambat dan pembuluh darah yang melebar. Contoh obatnya yaitu nifedipin, amlodipin, nicardipin, dan verapamil. Yang ketiga, angiotensin 2 reseptor blocker atau disingkatnya ARB, yaitu dapat menghambat pengikat angiotensin 2 sehingga pembuluh darah melebar dan tekanan darah menurun.
Contoh obatnya yaitu Candesartan, Valsartan, Olmesartan, dan Irbesartan. Yang keempat, diuretik, yaitu untuk membunuh kelebihan garam atau natrium dan cairan di dalam tubuh untuk menormalkan tekanan darah. Obat diuretik terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tiazid, contohnya yaitu hidroklortiazid dan indapamid. Yang kedua, lopdiuretik, contoh obatnya furosemid dan torsemid. Yang ketiga, diuretik hemat kalium, contoh obatnya amilorid dan spironolakton. Yang kelima, penghambat alfa atau alpha blocker, yaitu untuk menghambat hormon ketokolamin agar tidak mengikat reseptor alfa. Contoh obatnya yaitu doxazozin, yang kedua terazosin. Yang keenam, penghambat beta atau beta blocker, yaitu untuk menghambat adrenalin sehingga jantung berdetak lebih lambat. Contoh obatnya yaitu propranolol dan carvedilol. Kesimpulannya, hipertensi atau tekanan darah tinggi di mana tekanan sistolik lebih dari 140 meter merkuri dan tekanan darah diastolik 90 meter merkuri. Gejalanya hanya berupa sakit kepala, mual, pusing, gelisah, sesak nafas, dan ketegangan dada. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, dan apa yang kami jelaskan bisa bermanfaat untuk semua orang, dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.